Halo, kembali lagi bersama Klinik Bimbel. Kali ini kita akan belajar tentang inverse fungsi. Nah, di sini kita tidak akan mengajarkan teori ya, tapi langsung ke praktek aja. Pertama-tama kita kenali dulu simbol dari inverse fungsi. Jadi kalau kita punya fungsi itu kan biasanya simbolnya adalah fx. Nah, inverse fungsi itu biasanya ada pangkat min 1 seperti ini. Nah, ini adalah simbol dari inverse. Kita langsung saja ke praktek. Pertama kita akan menentukan inverse fungsi linier. Contoh, misalkan ada soal tentukan inverse fungsi dari fx sama dengan 3x min 5. Maka langkahnya itu adalah kita ubah fx menjadi y, berarti y sama dengan 3x min 5. Kemudian kita pindah ruas biar menjadi bentuk X sama dengan. Kalau ini kan bentuknya Y sama dengan nih. Nah, kita pindah ruas biar menjadi X sama dengan. Maka 5-nya kita pindah yang ini menjadi positif ya. Sama dengan 3X. Atau Y plus 5 kita bagi 3 sama dengan nilai X. Sampai situ oke ya. Kemudian setelah itu kita ubah X dengan inverse, simbol inverse menjadi y plus 5 per 3 sama dengan f inverse y. Kemudian terakhir kita ubah variabel y itu menjadi x. Menjadi x plus 5 per 3 sama dengan f inverse fungsi x. Nah, ini adalah hasil inverse fungsi dari 3x min 5. Selanjutnya untuk soal nomor 2, misalkan ada fungsi seperti ini, kita disuruh mencari fungsi inversnya. Langkah pertama adalah ubah fx menjadi y, berarti y sama dengan 2x plus 4. Kemudian kita ubah bentuk menjadi x sama dengan cara dipindah ruas unsur lainnya, yaitu y min 4 sama dengan 2x, atau x sama dengan y min 4 per 2. Kemudian dari situ kita ganti X dengan inverse menjadi F inverse Y sama dengan Y min 4 per 2. Atau setelah itu kita ganti Y dengan X menjadi F inverse X sama dengan setengah X min 2. Seperti ini. Selanjutnya kita akan bahas tentang inverse fungsi rasional. Jadi kalau yang sebelumnya itu yang linear ya. Linear itu misalkan ax plus b kayak tadi berarti 2x plus 5. Nah, tapi kalau yang sekarang kita akan bahas itu yang rasional di mana bentuknya itu pecahan. Langsung saja kita ke contoh soal, misalkan kita disuruh mencari inverse dari fx sama dengan 2x min 3 dibagi 3x plus 4. Oke, langkahnya adalah kita jadikan x sama dengan, tetapi kita lakukan secara bertahap. Jadi yang bagian bawah kita kalikan silang, kemudian kita ganti fx dengan y ya, berarti menjadi y kita kalikan dengan 3x plus 4 sama dengan 2x min 3. Kemudian kita kali silang atau kita kalikan masing-masing menjadi 3xy ditambah 4y sama dengan 2x min 3. Kemudian sesama x kita pindah ke kiri menjadi 3xy. Ini x-nya juga kita pindah berarti menjadi negatif ya. 2x sama dengan min 3, 4-nya kita pindah menjadi min 4y. Kemudian karena di sini ada x dan di sini ada x, x-nya bisa kita keluarkan. Lalu konsepnya seperti ini. X itu dikali berapa biar hasilnya 3xy. Berarti 3y ya. Jadi x ketika dikalikan 3y itu menjadi 3xy. Kemudian x dikali min 2 itu menjadi min 2x seperti itu. Kemudian min 3 min 4y. Kemudian karena x ini perkalian dengan 3y sama min 2, berarti kalau kita mau bikin x sama dengan itu adalah min 3 min 4y dibagi 3y min 2. Paham ya sampai situ ya?
Kemudian setelah itu kita bisa ganti X dengan F inverse dari Y sama dengan min 3 min 4Y per 3Y min 2. Atau bisa kita ganti Y dengan X menjadi min 3 min 4X per 3X min 2. Nah, ini adalah hasil inverse-nya. Selanjutnya untuk soal nomor 2, sama caranya seperti tadi. Pertama kita tulis fx sebagai y, kemudian x plus 4 dibagi 2x min 1. Kemudian ini kita kalikan dengan y ya, menjadi y dikali 2x min 1 sama dengan x plus 4. Lalu kita uraikan atau kalikan, berarti menjadi 2xy min y sama dengan x plus 4. Lalu x-nya kita kelompokkan yang ada nilai x-nya seperti ini, 4 plus y. Kemudian x ada 2, berarti bisa kita keluarkan. X kita kali dengan 2y agar menjadi 2xy. Kemudian kita min 1, biar x kali min 1 itu menjadi min x. Sama dengan 4 plus y. Setelah itu kita ubah menjadi x sama dengan, berarti 4 plus y dibagi 2y min 1. Atau inverse x, kita langsung masukkan x ya, berarti nanti jadi 4 plus x bagi 2x min 1. Kemudian kita akan mengenal beberapa sifat dari inverse fungsi. Oke, kita tuliskan dulu ada beberapa sifat-sifat. Yang pertama adalah ketika ada f inverse kemudian diinverskan, maka dia akan menjadi fungsi x. Kemudian jika ada f bundaran f inverse, maka berubah menjadi identitas dari fungsi x atau nilai x itu sendiri. Kemudian jika ada f inverse bundaran f, maka berlaku seperti yang nomor 2. Jadi nanti hasilnya adalah nilai x itu sendiri. Kemudian kalau ada f bundaran g di inverse, maka kalau kita uraikan itu menjadi g inverse bundaran f inverse kali f fungsi inverse x gitu ya. Jadi dibalik. Kemudian kalau misalkan ada GOF inverse, kalau diuraikan berarti ya udah kebalikannya. Kita sebutkan f inverse-nya dulu, bundaran G inverse fungsi x. Kurang lebih seperti itu. Contoh, di sini kita ada diketahui fungsi inverse fx dan fungsi inverse gx. Yang pertama yang ditanya itu adalah fungsi gx. Gx itu bisa didapatkan dari g inverse kita inverskan ya. Sehingga kita cari inverse dari g inverse. Kan kita punya fungsi g inverse nih, yaitu x min 3. Nah, kita cari inverse-nya dari x min 3 ini. Jadi kita balikkan. Nanti kita tulis g inverse-nya itu sebagai y, x min 3, lalu kita ubah menjadi x sama dengan ya, berarti y plus 3 sama dengan x. Maka kita bisa tulis kita bisa tulis g inverse dari x atau gx ya, berarti ya. Kalau ini kan karena kan yang diketahui inverse. Nah, kalau sudah di inverse 2 kali itu menjadi gx. Berarti kita bisa tulis gx sama dengan x plus 3. Kemudian untuk yang kedua, kita disuruh mencari g bundaran f inverse. Ingat, g bundaran f inverse itu kalau kita uraikan menjadi f bundaran g atau f inverse f inverse bundaran g inverse kali x.
Berarti F inverse-nya itu adalah berarti kita bisa uraikan menjadi F inverse Gx atau G inverse seperti ini. Lalu kita masukkan fungsi inverse dari si G-nya yaitu X min 3. Lalu fungsi F-nya kita ganti X dengan X min 3. Berarti X min 3 ditambah 1 dibagi 2 kali X min 3. Sehingga didapatkan X min 2, 2X min 6. Nah, seperti ini jawabannya.